Pilpres tahun 2024 masih akan berlangsung 2 tahun lagi. Namun, akhir-akhir ini berbagai lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas para figur-figur untuk kandidat capres dan cawapres pada pemilu 2024. Lalu, bagaimana analisisnya? Simak terus video ini. Sejak diberlakukannya pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, media-media mainstream dan lembaga survei mulai gencar melakukan yang namanya survei-survei terkait elektabilitas maupun quick count pada saat pemilu berlangsung. Begitupun dengan media yang sangat antusias dalam memberitakan hasil survei politik dan pemberitaan mengenai pelaksanaan pemilu. Bahkan ketika pelaksanaan pemilu masih kurang 2 tahun saja, lembaga-lembaga survei telah gencar melakukan survei elektabilitas terhadap berbagai tokoh publik, dan media juga gencar memberitakan hasil survei tersebut. Hasil survei elektabilitas sejauh ini memang sudah menjadi semacam alat untuk mempengaruhi persepsi maupun perilaku pemilih. Bahkan peran partai politik dalam menentukan kandidat calon presidennya juga tidak menafikan hasil survei elektabilitas. Terlepas dari kapasitas dan leadership si kandidat, namun pada saat ini popularitas dan elektabilitas adalah harga mati yang harus dimiliki oleh seorang figur. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa hasil survei elektabilitas seorang calon presiden merupakan cerminan persepsi masyarakat terhadap satu tokoh atau figur politik. Hasil survei elektabilitas juga dapat secara signifikan menentukan perilaku pemilih. Seperti misalkan pada Pilpres tahun 2014, di mana mayoritas lembaga survei menunjukkan hasil surveinya bahwa pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala lebih unggul dibandingkan dengan pasangan Prabowo Hatta pada saat itu. Begitupun dengan hasil survei elektabilitas pada tahun 2019. Dan apa yang telah ditunjukkan oleh hasil survei tersebut pada hasil Pilpres memang tidak jauh berbeda dengan hasilnya, di mana kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi berpeluang memenangi kontestasi. Hasil survei dan pemberitaan terkait hasil survei selama 3 periode pemilihan presiden langsung telah menjadi 2 variabel dalam pembentukan persepsi dan perilaku pemilih. Persepsi dapat diartikan sebagai proses antara individu-individu yang saling berinteraksi untuk menafsirkan kesan indera mereka terhadap hal-hal yang menarik dari lingkungannya. Dalam pembentukan persepsi terdapat 3 tahapan yang bersifat kontinu antara satu dengan yang lain. Yang pertama, pemahaman terhadap rangsangan atau objek dari luar individu. Yang kedua, pengertian atau pemahaman individu yang dibentuk dari hasil pengklasifikasian kesan-kesan atau penginderaan individu dari objek luar. Dan yang ketiga, penilaian atau evaluasi, di mana dalam tahap ini individu yang sudah memiliki pemahaman akan sesuatu kemudian akan memberikan penilaian, dan penilaian tersebut bersifat subjektif. Artinya meskipun objeknya sama, karena setiap individu memiliki karakter dan nalar kritis yang berbeda-beda, sehingga kesimpulan antar individu akan berbeda. Kalau kita kembali dalam konteks
pengaruh hasil survei dan pemberitaan terkait hasil survei elektabilitas, di mana hasil survei elektabilitas yang terus-menerus gencar diberitakan, maka secara perlahan akan mempengaruhi persepsi publik yang lebih besar, terutama orang-orang yang belum memiliki pandangan terkait siapa kandidat yang layak untuk menjadi calon presiden atau presiden. Hasil survei elektabilitas juga dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku pemilih dalam suatu pilpres. Nah, dalam konteks kontestasi pemilu, karakter pemilih atau voters dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yakni pertama adalah pemilih rasional yang merupakan jenis pemilih yang memiliki orientasi pada policy problem solving dan memiliki orientasi rendah untuk faktor ideologi. Selain itu, pemilih rasional juga lebih mengutamakan pada kapasitas dan program kerja dari calon atau kandidat presiden maupun partai politiknya. Kemudian yang kedua adalah pemilih kritis yang merupakan jenis pemilih yang memadukan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan suatu permasalahan bangsa, serta tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Proses untuk menjadi jenis pemilih kritis bisa terjadi dalam dua mekanisme, yakni pertama, jenis pemilih yang menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kandidat mana yang mereka pihak. Kemudian yang kedua, pemilih akan mengkritisi kebijakan yang akan atau telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemilih tradisional. Jenis pemilih ini merupakan jenis pemilih yang memiliki orientasi tinggi pada ideologi dan tidak terlalu melihat hasil kebijakan yang telah dibuat oleh partai politik maupun kandidat dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tradisional lebih mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama dalam menentukan pilihan politiknya. Kemudian yang keempat adalah jenis pemilih skeptis yang merupakan jenis pemilih yang tidak memiliki orientasi tinggi itu pada ideologi. Kemudian yang keempat adalah jenis pemilih skeptis yang merupakan jenis pemilih yang tidak memiliki orientasi tinggi, baik itu kepada ideologi partai maupun si kandidat, serta tidak memiliki orientasi tinggi pula pada program kerja partai politik maupun si kandidat. Pada pengalaman survei Pilpres sebelumnya, hasil survei menunjukkan bahwa faktor perilaku pemilih sangat berpengaruh. Artinya, para pemilih khususnya di daerah perkotaan lebih didominasi oleh jenis pemilih kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Apabila kembali dalam konteks kontestasi 2024, beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas kandidat presiden pada kontestasi 2024. Seperti lembaga survei indikator misalnya, yang merilis hasil survei elektabilitas di mana lembaga tersebut menempatkan Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah sebagai kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas sebesar 27,6%, yang diikuti oleh Menteri Pertahanan yakni Prabowo Subianto yang memiliki tingkat elektabilitas sebesar 27,4%. Dan survei tersebut dilaksanakan pada
11 sampai 21 Februari 2022. Kemudian ada lembaga survei indeks yang merilis hasil surveinya pada tahun 2022, di mana lembaga survei tersebut juga menempatkan Ganjar Pranowo dengan elektabilitas sebesar 17,5%, yang diikuti oleh Prabowo Subianto sebesar 17,1%. Kemudian ada lembaga survei Carta Politika yang juga merilis hasil survei terbarunya pada tahun 2022, yang juga menempatkan nama Ganjar Pranowo dengan memperoleh tingkat elektabilitas sebesar 29,2%, yang diikuti oleh Prabowo Subianto sebesar 23%. Dan terakhir ada lembaga survei yang bernama Saiful Mujani Research and Consulting yang merilis hasil surveinya juga pada tahun 2022, yang juga menunjukkan hasil nama Ganjar Pranowo yang memiliki tingkat elektabilitas tertinggi, yakni sebesar 24%, yang unggul dari 42 nama kandidat lain. Fenomena kemunculan survei-survei elektabilitas menjelang pemilihan umum merupakan bagian dari arus demokrasi. Berbagai lembaga survei yang independen memiliki metode survei tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam melakukan dan menyajikan hasil surveinya. Sementara itu, secara de facto, hasil survei elektabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan perilaku pemilih. Jadi, dengan adanya hasil survei elektabilitas, persepsi masyarakat tentang sosok atau figur akan terbentuk, khususnya bagi para pemilih yang belum memiliki pandangan terkait sosok atau figur yang akan ikut serta dalam kontestasi. Hasil survei elektabilitas juga dapat menunjukkan karakter pemilih. Dalam sebuah penelitian pada Pilpres tahun 2014 yang lalu, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tergolong pemilih dengan karakter pemilih kritis. Hasil survei elektabilitas juga tidak dipungkiri oleh partai politik untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon presiden. Kendati masih ada parpol yang malu-malu mengakui hasil survei elektabilitas, namun pada detik akhir penentuan capres, hasil survei elektabilitaslah yang menjadi pertimbangan pentingnya. Memang hasil survei elektabilitas hanyalah gambaran kecil dari populasi. Namun secara ilmiah, metode survei yang menggunakan metode ilmiah dari hasil sampling responden di sejumlah daerah tersebut dapat memberikan gambaran fakta mengenai tingkat keterpilihan atau elektabilitas satu calon. Terlebih dalam pelaksanaan survei elektabilitas, kondisi dan pertanyaan yang diajukan atau disimulasikan mirip seperti dalam suasana pemilihan atau pencoblosan. Bahkan di negara-negara yang demokrasinya paling maju seperti Amerika Serikat pun tidak lepas dari adanya fenomena pemberitaan hasil survei elektabilitas. Kendati pada Pilpres tahun 2016, hasil jejak pendapat yang di Indonesia lebih dikenal dengan survei elektabilitas tidak mempengaruhi kemenangan kandidat. Namun, antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait mekanisme pemilihan presiden, sehingga faktor hasil survei elektabilitas menjadi bersifat kontekstual. Tentu harapan kita semua ke depan, siapapun kandidat atau calon presiden dan wakil presiden adalah benar-benar sosok pemimpin yang dapat menjalankan amanah konstitusi dan berintegritas tinggi. Demikian video kali ini, semoga dapat mencerahkan kita semua.
Salam akal sehat.